Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita akan membuat video part 3 ini yang isinya adalah project Flutter kita menjadi dinamis ya, terkoneksi dengan database dan bisa bertransaksi data. Nah, secara umum disebut dengan CRUD Flutter dengan database MySQL. Nah, di tahap pertama ini kita akan membuat dulu web API-nya. Kita akan membuat back-end-nya dulu, baru tahap berikutnya kita akan membuat front-end-nya, baru kita ngoding di Flutter-nya. Nah, yang pertama teman-teman, kita buat database-nya dulu ya. Kita buat database namanya Flutter. Nah, di Flutter ini kita buat satu table, kita kasih nama catatan ya, catatan saja, bukan catatan sang mantan ya. Lalu di sini kita inputkan 4 kolom. Kolom pertama kita isi ID. Kolom kedua kita isi judul. Kolom ketiga kita isi dengan isi ya, bukan ISIS. Nah, ISIS teroris nanti, isi. Kita isi yang keempat dengan tanggal. Untuk ID kita pilih saja auto increment. Untuk judul kita tipe datanya varchar, isi saja 30. Catatan kita isi 70 boleh. Tanggal, ini varchar ya. Nah, tanggal date. Nah, lalu kita save. Sudah jadi sebuah database Flutter dengan satu table namanya catatan. Berikutnya kita buat project web API-nya di htdoc ya. Pertama-tama, sebelumnya jangan lupa nanti ya di start ya ini. Nah, di start ya, XMPP-nya. Nah, setelah database selesai terbuat, kita buat project web API-nya. Kita ke XMPP letak teman-teman terinstall. Di htdocs. Nah, di sini kita buat folder baru namanya Flutter API. Nah, API itu apa? API itu kepanjangan dari singkatan dari Application Programming Interface, teman-teman ya. Nanti untuk lebih dalam mempelajari API, teman-teman bisa searching aja ya. API orang sering menyebutnya. Nah, di dalam sini pertama kita buat file koneksi dulu. Kita buka text editor kita. Sini kita import saja ya folder kita. Flutter API, pilih. Nah, di sini kita buat file baru. Untuk kita tuliskan kode untuk config ya, config PHP-nya. Nama server, user, karena tidak ada ya user tertentu, kita pakai yang root saja. Lalu password,
Sini juga tidak ada, kita kosongi. Lalu nama DB, nama DB-nya tadi adalah Flutter. Nah, di sini kita buat connection. Ini kita buat variabel connection SQLi connect, nama server, user, password, nama DB, koma. Oh ya, supaya warnanya dia bervariasi langsung tampak ya, jangan lupa disimpan dulu filenya. config.php. Nah, lalu di sini kita tuliskan jika tidak terjadi koneksi, maka akan ada notifikasi koneksi ke database gagal atau gagal total. Kita kasih MySQL connect error. Sorry. Ini untuk query config.php nya. Berikutnya kita buat file baru untuk menginsert data. Nah, kita simpan filenya dengan nama create.php. Pertama kita kasih header, access control allow origin. Nah, ini yang memungkinkan nanti project kita itu Flutter berkomunikasi dengan web API ini. Lewat ini izinnya, teman-teman. Kalau tanpa header ini dia tidak bisa berkomunikasi. Kita panggil koneksinya ya, config.php. Lalu kita buat variabel judul, kita kasih metode post, judul. Kita copy saja ya, sebanyak 3. 2 saja, 3-nya tanggal nanti. Isi, ini isi. Tanggal sama dengan, kita ambil fungsi tanggal hari ini atau saat tanggal nanti data masuk ya. Nah, sini kita kasih query
result. Variabel result kita kasih query MySQL query. Kita panggil parameter koneksi. Lalu sini query insertnya. Insert into catatan set judul sama dengan kita ambil dari judul, lalu isi kita ambil dari isi, dan tanggal kita panggil dari variabel tanggal. Jika berhasil, result, kok result, sorry typo ya, result, maka ada echo JSON encode. Nah, JSON encode nanti tampil saat kita query dengan Postman nanti ya. JSON encode message success. Koma else artinya jika gagal ya, maka kita copy saja dari sini. Fail. Nah, seperti ini. Ini untuk create. Lalu kita buat untuk update. Control new. Control new, teman-teman. Isi query-nya kurang lebih dengan create ya. Nanti kita ubah beberapa. Copy saja, pastekan di sini. Simpan menjadi update.php. Nah, di sini bedanya tanggal tidak kita izinkan diubah. Di sini kita kasih ID. Nah, ID ini sebagai primary key untuk mengubahnya nanti. Oke, ini kita ganti menjadi update. Nama tabel. Nah, lalu di sini kita kasih where ID sama dengan variabel ID. Oke, sisanya sama saja. Berikutnya kita buat file baru lagi, delete ya. Kita ambil saja query-nya dari sini. Nah, kita simpan dulu, Ctrl S, delete.php. Di sini yang kita perlukan hanya ID. Kita ganti menjadi delete from. Ini kita hapus, where-nya kita naikkan. Nah, oke. Setelah itu untuk menampilkan data keseluruhan, kita buat file baru, kita kasih nama list. Sebelumnya ini kita copy aja ya dari sini. Nah, ini kita copy, kita simpan dulu dengan nama list
list.php, enter. Kita ambil saja dari sini. Ini kita kasih select all from catatan. Nah, ini kita duplikat supaya dia bisa array. Page all. Kita kasih di sini MySQL masuk. Lalu echo JSON encode data. Nah, untuk JSON encode ini sebuah fungsi teman-teman ya, yang berfungsi untuk mengubah data array itu menjadi data JSON, nanti yang bisa ditampilkan ya. Terakhir kita buat file lagi, nama filenya adalah detail. File detail ini diperlukan untuk mengupdate. Nah, codingnya kita ambil dari sini, Ctrl New, tekan, kita simpan menjadi nama filenya detail.php. Nah, tetap ini kita kasih where di sini. Where id sama dengan, kita pakai variabel get ya, pakai fungsi get. Nah, untuk menangkap ID yang mana dikirim nanti saat datanya itu diseleksi salah satu untuk diupdate. ID. Nah, di sini tetap, sini tetap. Oke, selesai sudah untuk web API-nya. Langkah kedua, kita akan lakukan testing untuk web API ini. Kita buka aplikasi Postman. Nah, ini. Teman-teman bisa download Postman, ada linknya di deskripsi video ini ya. Postman, manusia pos ya, tukang kirim. Coba kita akses pakai browser project tadi ya, localhost Flutter API. Nah, ini file-file yang sudah kita buat. Kita akan eksekusikan di Postman. Kita coba yang pertama create dulu .php. Kita akan mengisi di sini key-nya, ada yang pertama tadi judul. Di sini key-nya ada isi. Nah, kita isi judulnya ya. Catatannya adalah rapat. Isinya adalah kegiatan dilaksanakan Jumat. Nah, kita coba eksekusi send. Sorry, body ini ya. Nah, kita tampilkan yang preview. Ada error judul line 6, undefined katanya, isi.
sorry, salah ini ya, salah tab ini. Nah, ini saya close tab yang uji coba saya sebelumnya ya. Saya pilih post, create.php, kita isi key-nya itu tadi judul, lalu isi, kita kirim, nilainya adalah rapat, isinya kegiatan rutin misalnya, lalu kita kirim, kita preview, message success, tapi ada error. Jadi kalau dicek ini sebenarnya datanya masuk, cuma ada yang kosong. Nah, ini ya, judul sama isinya nggak masuk. Oke, ternyata kesalahannya ada di sini teman-teman ya, tidak masuk itu karena dia ada di params. Kita pindah ke body, lalu pilih form data ya, pilih form data, dan metodenya pastikan post. Ini kita hapus, create.php, kita isi judulnya rapat, isinya ini key-nya harus sesuai dengan kolom yang ada di table ya. Nah, harus sesuai ini judul dan isi. Tanggal tidak perlu karena kita set otomatis sesuai tanggal hari postingnya. Isinya adalah sosialisasi desa sehat misal. Nah, ini tinggal kita send, proses berhasil. Kita cek di tabelnya yang gagal pertama tadi ya. Nah, sudah berhasil masuk ya. Itu untuk create. Nah, lalu kita coba untuk menampilkan datanya. Menampilkan data itu tadi filenya list.php. Nah, list.php teman-teman ya. Langsung saja, ini tidak perlu, ini kita hapus. Kita tidak perlu key di sini, langsung send saja. Oh, ini ya teman-teman ya, data ini ganti menjadi result. Nah, dia ngasih tahu nih ya, line 9 katanya. Kita send. Nah, tampil ya, ini hasilnya ada 2 data. Kita bisa pakai tampilan sesuai keinginan. Nah, ini juga bisa, ya. Oke, lalu kita coba edit. Kita coba metode edit ya, yang rapat ini kita coba rubah. Kita pakai update. Di sini kita pakai post karena metodenya di sini untuk update itu ialah post. Nah, kita masukkan saja di body-nya form. Pertama kita masukkan ID, primary key-nya, kedua isi, yang ketiga kita ubah judulnya juga. Nah, kita mau ubah yang ID-nya, nomor 7 ini ya. Nah, 7 ini kita juga bisa mengubah tanggal ya. Nah, coba kita tambah tanggal di sini, key-nya. Tanggal, ID-nya 7, isinya adalah sosialisasi kerja. Judulnya adalah pemberitahuan. Misal ya. Tanggalnya kita pilih 2023 bulan 2 tanggal 20. Lalu kita send. Berhasil. Cek hasilnya, yang ID 7 ini seharusnya berubah. Nah, berhasil. Lalu kita hapus yang ID 7 ini juga. Kita cek dulu dia metodenya apa, delete ya.
post juga. Kita ke postman lagi, lalu kita ganti ini delete, nama filenya delete. Lalu ini kita hapus, kita hanya perlu ID. Nah, kita send, sukses, kita cek dan terhapus datanya. Oke, itu teman-teman, kita sudah membuat backend-nya, kita sudah membuat web API-nya ya di folder Flutter API. Lalu kita sudah uji coba pakai Postman dan berhasil. Video berikutnya kita akan buat front end-nya sehingga bisa ditampilkan, ditambah, diedit dan dihapus lewat Flutter-nya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.